Iya, selamat siang anak-anak. Kembali lagi kita dari pertemuan hari ini. Ibu akan memberikan materi tentang kemunduran mutu hasil perikanan. Tetapi sebelumnya, ya apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Ibu mau sebelum absen, kita akan ada dalam mengawali kegiatan ini dengan doa. Untuk itu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Saya ambil absen dulu. Yang pertama Irma Clara, Siap hadir Ibu. Fadila, Siap hadir Ibu. Aprilia, Siap hadir Ibu. Delma, Siap hadir Ibu. Yati, Siap hadir Ibu. Nina Eli. Siap hadir Ibu. Oke, baik. Semua sudah hadir dan kita akan memulai pembelajaran di saat ini. Yang mana dalam pembelajaran di saat ini materi untuk kemunduran mutu hasil perikanan. Saya harapkan setelah saya memberikan materi, Anda dapat mengetahui tentang komposisi kimia ikan. Yang kedua, Anda mengetahui tentang proses kemunduran mutu ikan. Juga Anda bisa tahu dan pahami tentang faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan. Dan yang terakhir adalah tahapan kemunduran mutu ikan. Ya, kita lihat yang pertama adalah komposisi kimia ikan. Di sini komposisi kimia ikan itu terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin yang larut dalam lemak, dan vitamin larut dalam air. Kandungannya seperti ada pada slide, untuk air 70-90%, dan protein 15-28%, dan seterusnya. Nah, perbedaan komposisi dalam komposisi kimia ikan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik sendiri terdiri itu dari spesies ikan, umur ikan, kelamin ikan, dan faktor genetik ikan. Sedangkan untuk faktor ekstrinsiknya, itu daerah kehidupan atau siklus hidup ikan, musim, sumber makanan yang tersedia di perairan. Selanjutnya kita akan melihat proses kemunduran mutu ikan. Nah, segera setelah ikan mati, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada terjadinya pembusukan. Itu disebabkan oleh aktivitas biologis, enzimatis, dan fisik. Nah, kita dapat melihat ciri-ciri pembusukan ikan seperti apa. Itu hilangnya secara perlahan-lahan ciri atau karakter ikan segar yang diinginkan. Yang kedua, itu timbulnya bau yang tidak diinginkan dan rupa maupun tekstur menjadi jelek dan tidak menarik. Nah, penyebab pembusukan busuk ikan ini itu karena 3 faktor, yaitu aktivitas biologis yang disebabkan oleh bakteri, jamur, ragi, dan serangga. Kedua, aktivitas enzimatis yang disebabkan oleh adanya reaksi kimia oksigen, misalnya ketengikan yang diakibatkan oleh oksidasi lemak. Dan yang ketiga itu adanya aktivitas fisik, disebabkan oleh kecerobohan pada saat penanganan atau handling, penangkapan, processing, misalnya luka-luka memar pada tubuh ikan, sehingga membuat ikan bisa mengalami pembusukan dengan cepat. Nah, dari proses inilah yang mengakibatkan terjadinya kemunduran mutu ikan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan? Itu yang pertama adalah cara atau alat penangkapan. Yang kedua, cara penanganan. Yang ketiga, reaksi ikan saat menghadapi kematian. Yang keempat, jenis dan ukuran ikan. Yang kelima, keadaan fisik ikan sebelum mati. Dan yang keenam adalah suhu lingkungan. Tahapan kemunduran mutu ikan. Di sini tahapan kemunduran mutu ikan itu terdiri dari 3. Tahap yang pertama adalah rigor mortis, tahap yang kedua adalah autolisis, dan tahap yang ketiga ada pembusukan. Ini adalah merupakan 3 tahapan kemunduran mutu ikan, rigor mortis, autolisis, dan pembusukan. Yang pertama kita lihat adalah rigor mortis. Apa yang terjadi ketika ikan mati? Jadi pada saat proses terjadinya rigor mortis itu terdiri dari 3 tahap, yaitu pre-rigor, in-rigor, dan post-rigor. Nah, untuk lamanya proses rigor ini, itu biasanya terjadi selama 1-3 jam atau beberapa hari setelah ikan mati. Nah, proses pre-rigor proses rigor mortis yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa ada 3 tahap, yaitu pre-rigor, in-rigor, dan post-rigor. Itu terjadi selama 1-3 jam atau beberapa hari setelah ikan mati. Nah, untuk pre-rigor atau kita kenal dengan hiperamnia, itu prosesnya dapat kita lihat dengan tanda-tanda sebagai berikut. Lendir itu akan terlepas dari kelenjar di dalam kulit. Selanjutnya, pelepasan lendir dari kelenjar ini
merupakan reaksi ikan yang sedang sekarat terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Dan yang berikut itu jumlah lendir yang terlepas dan menyelimuti tubuh ikan itu sebanyak hingga mencapai 1 sampai 1,5% dari berat tubuh ikan. Yang berikut, untuk proses rigor mortis itu sendiri, lendir ini dia terdiri atas glikoprotein yang merupakan substrat yang sangat baik bagi pertumbuhan bakteri. Nah, pada tahapan ini ditandai dengan adanya tubuh ikan yang mengejang setelah mati akibat proses biokimia yang kompleks dalam jaringan tubuh yang menghasilkan kontraksi dan ketegangan pada otot ikan. Nah, kekejangan ini itu terjadi dimulai dari ekor, secara perlahan dia merambat sampai ke kepala. Lama dan selang waktu dimulainya rigor mortis itu dipengaruhi dari jenis ikan, kondisi ikan, tingkat kelelahan ikan, ukuran ikan, dan cara penanganan ikan, dan temperatur penyimpanan. Nah, pada fase rigor mortis ini, apakah ikan masih segar? Ya, ikan dapat dikatakan segar. Nah, untuk proses post-rigor, itu terjadi proses autolisis, di mana melemahnya kembali tubuh ikan setelah mengalami rigor mortis. Nah, daging menjadi lembek karena kegiatan enzim meningkat, penguraian ikan oleh enzim menghasilkan bahan yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Nah, selain itu juga bakteri sudah mulai merusak ikan dengan mengurangi protein daging. Selain terjadinya proses autolisis, terjadinya juga dekomposisi. Pada tahapan dekomposisi ini, bakteri terdapat dalam jumlah yang sangat banyak akibat perkembangbiakan yang sangat banyak terjadi pada fase-fase sebelumnya. Aksi bakteri itu dimulai pada saat hampir bersamaan dengan tahap autolisis, kemudian berjalan sejajar. Nah, bakteri merusak ikan lebih parah dari kerusakan yang diakibatkan oleh enzim. Kita lihat pada proses yang kedua, yaitu autolisis, yang mana kerusakan yang disebabkan oleh reaksi enzimatis dalam dirinya sendiri. Nah, pada proses autolisis ini terjadinya proses penguraian protein dan lemak, dan ikan menjadi lemah sekali. Nah, peristiwa proteolisis dan lipolisis menghasilkan senyawa hipoksantin yang menyebabkan rasa pahit. Sebelum ikan mati, hasil kerja enzim bermanfaat terhadap pembentukan energi dan pemeliharaan tubuh ikan. Autolisis belum disebut pembusukan. Kenapa? Karena hasil hidrolisis protein dan lemak masih dapat dimakan manusia. Namun kekenyalan dari tubuh ikan itu menurun. Daging menjadi lembek dan terbagi menjadi lapisan-lapisan yang terpisah dari tulang bagian perut, robek dan menghasilkan substrat yang disukai oleh bakteri penyebab pembusukan. Peran enzim dalam ikan berfungsi sebagai katalis biologi yang membantu reaksi kimia pada proses pencernaan, memecah protein, polipeptida, lemak, karbohidrat untuk membangun tubuh dan digunakan langsung oleh ikan. Setelah ikan mati, proses pemecahan oleh enzim tetap berlangsung dan yang dipecah adalah protein daging. Peran enzim dalam ikan. Kemunduran mutu secara enzimatif terjadi melalui tahap pre-rigor. Itu normal dan tidak kaku, kemudian menjadi rigor mortis yang kaku, dan berakhir dengan post-rigor, yaitu dia lembek kembali. Nah, turunnya nilai pH mengakibatkan enzim tertentu menjadi aktif, seperti enzim katepsin mengakibatkan daging ikan menjadi lunak. Dan setelah fase perombakan autolisis oleh enzim, kemudian dilanjutkan dengan kemunduran mutu secara biokimiawi dan oleh aktivitas bakteri. Ikan dalam fase autolisis layak masih bisa dimakan, walaupun demikian, fase ini merupakan fase transisi antara segar menuju ke pembusukan. Kita lihat pada tahap yang terakhir, tahapan kemunduran yang terakhir itu pembusukan. Itu setelah peristiwa kekejangan sementara berlalu, pH daging ikan berangsur-angsur mengalami peningkatan menjadi pH netral, sekitar pH 7,0. Nah, pada saat ini, bakteri pembusuk yang baik berasal dari laut, kontaminasi di perahu, maupun yang telah ada pada tubuh ikan, yaitu pada insang, perut, kulit, dan isi perut, akan berkembang sangat pesat dan dengan pelendiran dan juga bau amis. Nah, lambat laun menjadi lembek dan membusuk dengan indikasi pH daging menjadi lebih dari 7,0 atau bersifat basah. Pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme, yaitu jaringan otot yang terdekomposisi mengakibatkan penguraian atau pembusukan oleh bakteri menjadi lebih banyak. Nah, itu karena adanya TMAO, urea, TMA, TVB, histamin, dan lain-lain. Parameter kesegaran karena aktivitas daripada bakteri itu sendiri. Nah, kita lihat cara pengendalian enzim dan pertumbuhan bakteri. Pengendalian pertumbuhan bakteri itu yang pertama, beri es secepat mungkin setelah ikan ditangkap, jaga ikan dalam kondisi dingin selama proses,
Gunakan praktek penanganan yang baik dan jaga semua barang dalam kondisi bersih. Bekukan pada suhu minus 8 derajat Celcius secepat mungkin. Dan jaga dalam kondisi dingin sampai ke pabrik ataupun sampai ke konsumen. Nah, demikianlah materi saat ini yang Ibu sampaikan pada kalian semua. Dari materi yang saya jelaskan, saya berharap ada timbal balik dari kalian untuk kalian bisa mengerti dan memahaminya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Kalau tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Apakah yang tadi saya terangkan boleh dipahami? Coba sebutkan siapa yang bisa menjawab tahapan dari kemunduran mutu ikan. Siap saya, Bu. Silakan. Yang pertama itu pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Iya, ada yang bisa lengkapi? Irma? Izin menjawab, Ibu. Jadi jawabannya itu yang pertama ada autolisis, rigor mortis, dan pembusukan. Ya. Jadi mungkin agak kebalik ya. Rigor mortis, dari autolisis baru pembusukan. Ya. Dengan demikian maka saya rasa kalian sudah bisa mengerti apa yang saya sampaikan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Mengakhiri akan pertemuan kita di saat ini, kita akan ada dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Terima Selamat kasih. sore Ibu, terima kasih Ibu.